Jadi selebgram yang kalau di sosial medianya ini ketawa ketiwi padahal suka humor ya. Tahu-tahu keluar dari kamar hotel dengan keadaan gak pakai apa-apa nih, bulat, tapi tubuhnya bersimpah darah. Dan dia minta tolong, katanya dia itu berusaha dibunuh sama ceweknya, gengs. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, kalian percaya nggak sih kalau skincare itu semacam cocok-cocokan? Gue setuju banget sama itu. Maksudnya belum tentu nih skincare yang cocok di muka gue itu cocok di kalian, dan begitu juga sebaliknya. Nah cuman, Glossy Face Toner ini dari brand Miral ya, entah kenapa gue bilang kagak ada cacatnya gitu. Soalnya kan ini nih produk yang paling gue sering bawa kemana-mana ya. Makanya sampai buluk begini udah warnanya udah gak jelas. Misalkan kalau pergi-pergi nih kita ngerasa panas, terus duh nggak enak nih muka nih, langsung disemprotin. Karena sepraksit itu kan ini tinggal semprot aja. Intinya kalau misalkan kita lagi kegerahan, lap dulu nih misalkan pakai tisu, terus semprotin ini. Terus kita lap lagi gitu, jadi sekalian ngangkat kotoran. Ataupun misalkan abis cuci muka nih, kadang kan kulit ngerasa kering karena saking keset abis cuci muka gitu. Semprotin lagi. Ini bener-bener langsung kayak ngerasa lembab banget, kulit enak. Dan lucunya nih, biasanya teman-teman gue yang suka pada celamitan tuh minta juga, bagi dong semprotin ke muka gue gitu. Itu alhamdulillahnya pada cocok-cocok aja sih, gengs. Karena mungkin ini juga slide itu ya, yang memang fungsinya itu untuk melembabkan kulit, jadi nggak neko-neko. Nah, kalau kalian nih yang tipe-tipe takutan sama produk-produk skincare, takut ntar muka gue kenapa-napa gitu kan, formulanya berat, kayak cobain ini yang lightnya dulu lah, daripada lu mikir, udahlah pakai air aja gitu. Nggak pakai ini, gengs, kulit tuh bisa tambah lebih lembab. Tenang aja, pokoknya Miral ini tuh udah BPOM dan halal juga. Ditambah ini kan produk lokal, jadi harganya juga affordable banget. Bener-bener mantap lah. Ini gue rekomen banget sih face toner yang glossy ini. Praktis banget, tinggal disemprot aja. Langsung deh kepo Instagram mereka @miralbeauty dan langsung meluncur ke Shopee-nya. Yang biasa, linknya ada di bawah kalau kalian mau gercep, langsung beli aja. Nah gengs, kalian udah denger nggak sih sama kasus yang satu ini nih? Jadi itu ada selebgram cowok di Makassar yang dibunuh sama teman kencannya gitu. Masalahnya, ini ceweknya aja tuh baru berusia 19 tahun loh. Serem banget ya zaman sekarang. Masih bocah udah kenapa gampang gitu ngilangin nyawa orang? Kayak zaman dulu kita 19 tahun. Mau berbuat bandel gitu pulang malam, ketakutannya udah setengah mati ya. Nah tapi siapa sih selebgram yang kita maksud di sini? Mungkin kalian udah pada denger ceritanya. Atau denger beritanya nih tentang kasus Ari Pratama. Jadi dia bisa dibilang aktif di Instagram, di TikTok dan juga YouTube. Dimana sih katanya cukup terkenal di Makassar. Pokoknya nama channel YouTube-nya itu Teras Kos TV. Yang mana konten-kontennya semacam mukbang di tempat-tempat unik gitu, sama kayak semacam daily life juga lah. Dan kejadian mengerikan ini tuh bermula saat Ari Pratama, yang waktu itu berumur 24 tahun, kenalan nih sama cewek buat jadi teman kencannya, gengs. Yang bernama Aisyah Alfika, berusia 19 tahun tadi tuh. Padahal namanya bagus ya Aisyah ya, macem ayatnya cinta. Dimana Aisyah ini merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas di Makassar. Pokoknya habis kenalan nih mereka berdua, itu jadinya deket dan selama 6 bulan. Statusnya sebenarnya bukan dibilang pacaran ya. Kan tadi udah gue bilang pakai bahasa sopannya teman kencan. Ya tapi kalau anak sekarang bilangnya itu FWB, friends with benefit gitu. Jadi pada paham ya. Dan kalau udah FWB-an, susah banget kita nih belibet kagak bisa bahasa anak Jaksel. FWB-an gitu. Jatuhnya berarti dua-duanya nih sama-sama mau. Maksudnya tidak ada unsur paksaan apapun. Nah tapi setelah mereka dekat selama 6 bulan itu, di bulan-bulan terakhir nih sebelum kejadian, Aisyah merasa sikapnya Ari ini kok mulai berubah ya. Yang biasanya menurut si Aisyah, Ari itu sikapnya manis, care, dan gampang gitu kalau mau diajak ketemuan. Mendadak tahu-tahu kok dia sukanya cuek, susah banget dihubungin, pokoknya beda deh. Tapi kan cewek-cewek suka begitu ya, suka baperan banget. Nah, Aisyah ngerasa dirinya kayak semacam abis manis sepah dibuang. Perkara mungkin, hari ini udah mulai bosan. Lagian tapi kan dari awalnya FWB-an, ngapa jadi baper berasa pacaran begitu ya? Konteksnya di sini udah salah. Nah, dari situ jadinya si Aisyah ini ngedonder si Ari, alias nelponin nama ngechatin mulu. Sampai akhirnya udah mereka sepakat buat ketemuan deh yuk, tanggal 5 Maret 2021. Ya udah di tanggal itu, tepatnya di jam 3.15 dini hari, Ari nelfon si Aisyah nih buat, yaudah yuk sekarang kita ketemuan nih. Mohon maaf, mau jaga ronda? Apa bagaimana itu ketemuan jam 3 pagi? Ya udah jatuhnya karena udah mau subuhan deh tuh. Aisyah berbohong ke bapaknya. Pamitnya bilang mau ke minimarket depan tuh beli sesuatu. Nah saat itu memang si ayah nggak curiga. Jadinya diizinin deh tuh Aisyah keluar jam 3 pagi. Lah kalau dilihat tetangga sini mah ya, ada anak cewek keluar jam 3 pagi. Pasti udah jadi hot news. Satu komplek pada tahu, diomongin itu di tukang sayur. Jeng, tau nggak? Anaknya Mpok Ida tuh. Masa kemarin saya lihat pergi jam 3 pagi keluar rumah. Ngapain coba? Pasti cewek nggak bener tuh. Lu tahu sendiri, tetangga adalah CCTV dan sumber informasi yang paling cepat nyebarnya.
Nah, akhirnya di jam 3.41 pagi, Ari dan Aisyah itu ketemuan di Wisma Topaz yang ada di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka pokoknya check-in di lantai 3 di nomor 214. Setelah lebih dari 1 jam, mereka berduaan tuh di dalam adegan mama papa. Nah, di jam 5 paginya, Ari Pratama ini terekam CCTV keluar gitu dari kamar hotel, tapi tanpa mengenakan baju ataupun celana. Jadi ya maksudnya bulat begitu ya. Tapi yang bikin ngeri adalah dia jalan nih menuju resepsionis di lantai 1 dengan kondisi bersimbah darah, gengs. Dimana dia memang bermaksud melarikan diri sehabis ditikam berkali-kali oleh Aisyah menggunakan pisau dapur yang memang ternyata Aisyah bawa nih dari rumah. Jadi ternyata memang si Aisyah itu udah niat buat ngebunuh si Ari. Dia tuh ketemuan bukan cuma buat rujuk ataupun baikkan doang, gengs. Takut ya? Nah, pokoknya sampai di meja resepsionis, Ari minta pertolongan ya tuh ke resepsionis yang waktu itu berjaga bernama Roni dengan kondisi yang udah lemas gitu ya, bercucuran darah banyak banget. Ari bilang ke Roni, "Kak, aku ditikam sama cewek yang ada di atas." Ya lihat begitu ya, Roni juga ikutan panik karena sebelumnya nggak pernah ada kedapatan tamu yang kelakuannya atau keadaannya se-ekstrim itu. Jadi dia bingung harus berbuat apa. Makanya Roni langsung keluar buat minta bantuan dari warga sekitar. Nah, waktu itu tahu-tahu nih, ada seorang tamu juga yang turun dari lantai 2 ke lobi nih. Orang itu bernama Erza Syafri. Tapi kalian jangan seujon dulu lu pada. Jangan kayak tetangga-tetangga komplek tuh. Nyangkanya si Mas Erza ini macem-macem di hotel itu juga. Soalnya dia ini memang merupakan tamu yang udah menginap di situ sekitar 3 mingguan, geng. Bersama istri sahnya. Jadi emang lagi ngungsi aja ke hotel. Dan dia menempati kamar di lantai 2 juga. Tepatnya di nomor 210. Jadi deketan kan. Nah, pas Erza turun nih dan ngeliat kondisi Ari udah tersungkur gitu ya, bersimbah darah, dia langsung bilang ke resepsionis tuh ke Roni, "Mas, itu pelakunya. Bersembunyi di kamar saya tuh, di kamar 201. Nah, jadi ternyata setelah Aisyah nih menikam Ari kan kabur ke bawah tuh ke resepsionis. Gak lama nih, Aisyah juga ternyata terekam CCTV keluar dari kamar dan langsung mengetok pintu kamar di sebelahnya, yaitu kamarnya Mas Erza nih, 201. Menurut kesaksian dari Mas Erza, Aisyah ini ngetok-ngetok dan bilang, "Minta tolong kayak, Kak, saya mau numpang sembunyi." Nah, karena ngeliat ini Aisyah perempuan yang masih muda, panik gitu ya, minta tolong kan dikiranya habis dijahatin orang gitu. Jadi Erza nggak berpikir panjang memang dan mempersilahkan Aisyah buat ngumpet di dalam kamar mandinya. Nah, tapi saat itu si Erza ini nggak ngelihat kalau sebenarnya Aisyah nyelepin pisau yang dipakai buat nusuk Ari itu di bagian celana belakangnya gitu. Pokoknya saat itu ya udah Aisyah dipersilakan masuk dan dijagain sama istrinya. Sementara Erza nih niatnya mau lapor ke bawah ke resepsionis perkara kejadian tadi. Alahnya di resepsionis itu kok malah ada cowok nih bersimbah darah tergeletak. Berarti wanita tadi dong pelakunya. Wah, istrinya malah dalam bahaya. Cuma untungnya sih istrinya gak kenapa-napa karena ternyata si Aisyah ini cuma beneran ngumpet diem aja gitu di dalam kamar mandi. Nah, sebenarnya waktu lagi menolong pertolongan warga, Ari ini sempat bisa bangun, tapi kemudian terjatuh lagi, gengs. Pokoknya masih dalam keadaan sadar, cuma kesakitan banget. Dia berusaha nih berjalan menuju keluar ke halaman Wisma, tapi kayak jatuh bangun gitu. Sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri, kemudian meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Baru kemudian di jam 8 pagi, pihak kepolisian itu datang ke TKP dan posisinya Ari ini udah sempat dibawa ke rumah sakit juga ya. Pokoknya setelah mengevakuasi jasadnya Ari, polisi langsung menahan Aisyah yang masih tuh bersembunyi di dalam kamar mandi. Ya soalnya dia juga udah nggak bisa kemana-mana ya, kan udah ditahan nih sama orang-orang hotel. Resepsionis Roni dan Mas Erza pun itu juga ikut dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan, kasus Ari Pratama ini ditetapkan sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku tunggal yaitu si Aisyah. Aisyah sendiri ini mengaku kepada polisi bahwa motif pembunuhan yang dia lakukan itu karena sakit hati dan marah nih dengan sikap Ari yang katanya nggak mau bertanggung jawab untuk menikahinya, gengs. Nah, dengar begitu kan bertanggung jawab dikiranya nih si Aisyah hamil apa bagaimana, tapi ternyata enggak, gengs. Malahan si Aisyah ini pernah sampai pura-pura hamil buat bisa dinikahin, tapi Ari tetap nggak mau karena akhirnya ketahuan bohong waktu disuruh nunjukin hasil tes packnya mana. Jadi di sini jelas nih Aisyah baper banget dan mungkin juga semacam merasa ya dipermainkan ya sebagai seorang wanita yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Pokoknya atas perbuatannya itu, Aisyah akhirnya dijerat hukuman 10 tahun penjara, gengs. Tapi ada cerita yang cukup aneh nih. Sewaktu Aisyah lagi ditahan sama polisi dan diinterogasi, polisi bilang Aisyah ini terlihat sering berkelakuan aneh yang kayak orang kesurupan. Lah ngapa jadi teman cerita? Entah kesurupannya ini penjaranya angkrat bagaimana ya? Atau caper aja udah pura-pura kayak anak sekolah nih yang tahu-tahu dibilang hari ini ujian, tahu-tahu langsung kesurupan gak? Mau gitu. Cuma mengingat kelakuannya dalam membunuh Ari dan sebelumnya juga pernah sampai pura-pura hamil ya. Mungkin juga memang ada semacam psikisnya yang terganggu. Karena menurut cerita bapaknya Aisyah, katanya emang nih si Aisyah sering kelakuannya aneh-aneh sampai sudah pernah diruqyah 4 kali, gengs. Jadi adanya kelainan kejiwaan yang dialami Aisyah ini
memang sudah terlihat semenjak dia SD. Jadi sedari kecil katanya temperamental banget orangnya. Emosian mulu. Dan dia juga punya kebiasaan. Kalau makan atau minum, miliknya dia nih tidak boleh disentuh sama sekali sama orang lain. Misalnya aja dia dikasih air. Kalau gelasnya udah dipegang sama orang lain, dia ogah tuh minum air itu. Bahkan sendok di rumahnya aja nggak pernah mau dia pakai. Jadi memang dia punya peralatan makannya sendiri nih. Dan itu nggak boleh disentuh orang. Nah untuk itu sebenarnya pihak keluarga juga sudah berusaha melakukan pengobatan medis sampai alternatif kayak tadi Rukia. Tapi ya nggak ada hasil apa-apa, tetap gitu-gitu aja. Cuma yang memang belum diketahui pasti, apakah hal tersebut ada sangkut pautnya atau berhubungan dengan potensi sampai dia ini bisa membunuh seseorang. So itu gengs mengenai sebuah cerita yang bisa dibilangnya ada seorang cewek baper, terus dia marah dan membunuh teman kencannya. Ya kita tapi nggak tahu juga sih sebenarnya hubungan mereka tuh gimana sih? Apa benar FWB-an doang? Yang kalau begitu ya kalau sampai baper salah memang. Kecuali mereka sebenarnya udah serius banget nih hubungannya. Tapi si cowok terkesan memang cuma mau main-main doang. Makanya si cewek sakit hati. Ya itu beda cerita memang ya. Tapi nggak sampai bunuh orang juga sih. Karena kalau dilihat dari backgroundnya tadi tuh, gimana Aisyah ini nggak suka alat makan yang dipegang orang lain. Bisa jadi nih jangan-jangan dia juga merasa nggak suka kalau Ari ini dimiliki orang lain. Makanya dia lebih nih mau memiliki Ari nih dan minta dinikahi. Tapi ya pihak laki-lakinya tetap nggak mau ternyata. Yang jelas kita doakan saja. Semoga almarhum Ari bisa tenang di sana. Pelajarannya nih, dari awal kita harus tahu lah konsekuensinya. Kalau mau berhubungan statusnya tuh gimana? Apakah mau pacaran, mau FWB-an, atau mau serius? Dan kita juga harus tahu dulu nih sifat pasangannya. Kalau emang di awal emang terlihatnya nih orang kagak bisa diajak serius, ya udah nggak usah ngarep, nggak usah buang-buang waktu lu. Kalau tetap lu paksain ya tanggung sendiri udah. Resikonya makan hati. Kenyang-kenyang deh itu kolesterol, makan hati mulu. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTaradivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.